Nah, ini nih Kong Haji Rasidi. Dia lagi belah kelapa nih. Lihat ekspresinya, coba lihat. Terek, iya, keren. Di sebelahnya ada Bang. Halo Mas. Halo Kang. Kenalan lu Kang Dery. Ya, namanya Kang Dery di sebelahnya. Kang Heri. Maaf ya, bercanda Kang. Nah, yang baju kuning ini Mas Bobby M Top. Ah, ini dia nih, Cang Metli. Oh, Bang Teli, Cang Teli. Mas, halo Mas. Mas Jojo. Ini dia yang punya sanggarnya. Ini dia Mang Uyo. Tadi kita kenal, udah ngobrol, ngeliatin atraksi temen-temennya itu ngebelah kelapa dengan golok ya. Golok itu jadi senjata tradisional Indonesia gitu kan. Jadi emang mesti dipertahanin juga. Mang Uyo juga seorang seniman, dia arahnya Jawa Barat juga ya? Oh, se-Indonesia nih. Se-Indonesia. Apa aja. Jadi apa aja ada. Di sini juga ada apa tuh kenang-kenang? Itu ya gambang, gitu. karawitan. Karawitan, ya komplit ya. Dari Sabang sampai Merauke dah. Oh, musikal tradisional. Musikal tradisional jadinya. Oke, nanti kita coba keliling-keliling lagi gimana aksinya. Nah, ini teman-temannya semua. Kita lihat ya. Habis ini kita nyantai-nyantai dulu ngeteh ya. Ini suasananya gitu. Cuma tangan saya lagi sakit jadi nggak bisa belah-belah gitu. Tenaganya lu gua nih belahnya Oh, dapat hadiah dari Bang Metli. Wah, pelan-pelan kok ngayu pelan-pelan. Oke, saya coba lagi. Saya coba lagi minum gimana rasanya? Belum dibuka. Oh. Ini narasumber saya, kalau Betawi nanti kita coba lihat cara mainkannya, bisa juga dia. Wah, murah aja yang udah dimakan itu sebelah, lakunya mahal. Ada kita jual gocap 70, bisa 200. Jadi Bang Haji Rasidi itu salah pengusaha durian juga. Dia juga mau melegendakan kembali kejayaan Pasar Parung gitu. Oh, ini apa nih? Nah, ini apa nih? Kayak apa? Ini Erhu, Pak. Oh, Erhu. Kalau yang gambar Cina, apa kayak Cina gitu sama? Beda tuh. Kayak yang Wah, ternyata dia mahir juga ya maininnya ya. Coba tuh saya dari atas ya, terus ke bawah ya. Senyum dikit Mas, senyum Mas. Seru ya. Ini namanya alatnya apa Mas? ini Erhu. Jadi bentuknya nih, maaf sedikit ya, tekin dikit deh. Saya nggak enak kalau itunya mah. Itu kayak gitu ya. Jadi cara mainnya itu digesek. Ini dari dua senar. Ini sebenarnya alat musik dari Cina. Ini dari kulit ular nih. Oh, itu kulit ular. Oh iya bener tuh. Ular. Apa namanya, corak-corak ya? Iya. Oh. Jadi nih digesek terus ditekan-tekan nggak? Iya. Ditekan-tekan kayak gitu. Jadi digesek dan ditekannya berbarengan. Iya. Oh. Jadi selain ini alat musik di sini apa aja Mas? Yang apa tuh? Yang gesek juga. Iya, yang gesek. Ada rebab, ada teyan, ada kongahyan, ada sukong, macam-macam. Tadi itu namanya sitar. Sitar, kalau tadi sitar dari India tadi itu mah. Sitar India ya, itu bisa buat perdangdutan ya? Iya bisa. Asik, goyang dikit. Ding. Tapi tenang. Oke, jadi emang sore ini di workshop musik Magenta ini. Apa? Mahagenta. Oh, kalau Mahagenta di sini, kalau Maha Ganteng saya. Oh, lebay. Tapi tetap gantengan mereka, lihat dong ekspresinya. Yo itu. Ini seniman semua ya nih. Saya juga baru kenal. Nah, saya ngefans sama ini nih. Ya. Nah, ini juga sama nih, luar biasa. Yo. Sedikit burung perkutut bukan tadi? Kalau emang ada kasihin dong. Nah. Buka Mahagenta di sini udah berapa lama Om? Di sini sih udah 8 tahun, tapi kalau berdirinya kita udah 24 tahun. 24 tahun, berarti bukan waktu yang cukup pendek ya? Iya, lumayan panjang. Lumayan sih. panjang, dan berarti banyak juga orang yang datang. Iya, udah. Oh gitu. Jadi luar biasa. Oh, kalau itu apresiasi seni bulan purnama pada Epokan Seni Magenta. Oh, itu nanti di sebelah sana itu ada Panggung acara kita setiap sebulan 2 kali itu ada acara. Oh, teater.
Ada acara musik, teater, bacaan puisi, lenong atau apa aja gitu. Oh, jadi di sini saya bisa bilang, maaf nih ya kalau salah dikit nggak apa ya. Ya, Selain musik di sini juga ada teater, ada ada apa tadi? ada lenong juga. Lenong juga. Ada macam-macam lah pokoknya. Kesenian-kesenian yang berbasis tradisional Indonesia, ada karawitan. Wah, Iya. itu juga bagus juga itu. Ternyata di sini komplit ya pemirsa. Jadi ini masih di daerah Pengasinan Depok ya? Ya, Bogor maksudnya, Tajur Halang. Ragamukti ini. Apa? Ragamukti Bogor. Ragamukti Bogor. Iya. Jadi ini Ragamukti Bogor. Desanya Citayam. Desanya Citayam, sebelah tetangga saya dong. Cuma jalannya muter ya. Nggak apa-apa, yang penting sampai walaupun muter-muter ya. Anak-anak kita nih Karang Taruna baru mengenal musik yang namanya Megambang Gromong. Nah, karena dia kan masih asing. Karena saya berkatakan katanya seniman Betawi lah apalah gitu kan. Karena saya perjuangkan supaya dapat alat itu gambang kromong, jadi kita pengen melestarikan itu semua. Nah, gimana minta bantuan Bang Uyung. Iya, nanti hari apa ya? Karena yang udah itu harinya Ntar malam Rabu sama malam Sabtu. sebelum alat itu datang sudah berjadwal belum teman-teman? Belum. Baru ini semua itu pun diputuskan baru semalam. Kemarin malam tuh lagi malam Senin. Kira-kira lo anak-anak muda bisa latihannya kapan? Tapi kalau untuk gendang, dia bisa gendang bahkan gendang pencaksilat, gendang Sunda bisa. Tapi untuk gendang lagu-lagu Gambang Kromong dia belum ngerti. Gitu. Tapi kan jadi hampir sama sebenarnya. Iya. Bahkan dia juga memang main gendang itu dia punya gendang sendiri, bisa dia dipanggil kemana-mana gitu, diajak kemana-mana lah gitu. Dan caranya gimana, apakah kita bayarnya harus berapa, harus gimana? Oh enggak Pak, nanti kita ini namanya ini kita support aja, kita bantu, nggak ada istilahnya bayar-bayaran gitu Pak. Kan karena kan kita kan sini dulu bertanya, takutnya kan kita salah gitu ya. Dia bilang ini, saya bawain orang yang bisa atau pelatih, dia apa aja bisa gitu kan. Ya teyan, ya gendang, ya gong dan lain sebagainya. Itu boleh mengaji tuh gitu kan, kata dia. Semua serius akan belajar. Saya bilang kalau lu nggak pada serius, salah satu mendingan keluar. Saya bilang gitu. Karena ini satu kita ngejar target 3 bulan. Dan kalau juga memang 3 bulan itu nggak bisa, ya terpaksa kita manggil orang supaya tunjukkan kita tunjukkan ke pemerintahan. Itu rata-rata remaja ya, dewasa. Remaja ya, kayak inilah umur 20-22an ke bawah lah. Ya karena musik Betawi itu kalau nadanya sih agak nggak terlalu sulit ya, karena kan basicnya 5 nada gitu yang kita kenal, pentatonis gitulah gitu. Kalau anak-anak lebih cepat ya mereka, apalagi sistemnya kita bikin semacam sistem bermain sebenarnya, jadi bukan metode belajar ya, metode bermain gitu, mereka akan lebih tertarik gitu, dan biasanya itu lebih cepat sih. Kalau Magenta kan udah semuanya dirangkum ya, dari Cina, dari segalanya kan udah. Nah, kalau Betawi itu topeng, bukan lenong katanya. Saya juga belum sampai ke situ nyarinya. Kayaknya sekarang ini kita lagi jalankan, nih kita ada di wilayah Depok, ayo kita lestarikan ini semua gitu kan. Termasuk barang-barang jadul yang saya punya. Ya kalau Betawi itu ciri khas terkenal dengan cokeknya Pak. Ya, Cokek itu banyak orang mengenal tarian gitu. Sebenarnya itu keliru ya, cokek itu sebenarnya musik, lebih ke musik sih. Nah, penyanyi ini kadang-kadang dia ngibing juga. Ya. Itu lagu-lagunya juga ada lagu pilihan tuh, lagu-lagu klasiknya sama lagu-lagu Ya, disebutnya lagu pobin sama lagu sayur lah gitu. Itu lagu-lagu yang klasik sama yang ngepopnya gitu. Nah, itu kan tokohnya ada Cik Masnah dulu tuh yang almarhum ya sekarang. ya saya juga beberapa banyak yang kenal di Gunung Sindur itu pemain-pemain topeng, bahkan pimpinan-pimpinannya. Banyak Ukar, Biseng, itu di tempat mereka daerah Parung Tangerang udah paling ngetop. Biseng
Daukar, Badrun. Kan pernah ada tuh di TV TVRI yang namanya Badrun pernah di videoin kan. Teman-teman, adik-adik yang mau datang belajar sini, datang aja serius, komitmen. Kita belajar, terus kemudian nggak ada pungutan biaya apapun gitu ya, kita belajar sama-sama di sini. Musik itu ya kerja sebenarnya, jadi memang harus benar-benar harus sungguh-sungguh dan harus profesional gitu. Itu dari Pemkab Bogor. Kemarin waktu festival musik Gambang Kromong se-Indonesia DKI maksudnya ya, itu ada peserta yang pakai gambang yang dari besi. Iya, makanya itu kan apa namanya, gambang lama namanya ya. Kalau yang pakai gambang gong 10 itu Kurang tahu saya deh. itu ada yang punya gong 10, namanya Cibiok. Memang itu pemain copet terlama lah. Oh, di mana? Di sini di Pulang Kuning. Kuning. Namanya Christine, panggilan karena dia banci. Jadi sebagian orang kampung manggilnya Giok, dia namanya sendiri pulang Amerikanya Christine. Dia punya alat lenong aja berapa set. Sekarang masih ada, cuman nggak dijual, mana udah berantakan. Jadi rumahnya juga kayak rumah Susana gitu. Bilangnya jangan dibeli, biar saya rapain. Udah saya bilang ini ke saya, katanya Masih ada nggak? orangnya ada, udah meninggal. Jadi yang sekarang ada kan, dia nggak punya anak namanya Banci, dia punya anak namanya punya anak pungut. Sekarang ninggalin itu, jadi apa yang ada di situ nggak boleh dijual sama keluarganya. Ya kalau saya nggak begitu ngerti alat musik mainin juga bisa lah, ini yang pakarnya.